Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali subuh ini kita bisa berjamaah, dan karena memang hari ini adalah Selasa, ini giliran saya untuk ngedabru sedikit. Kebetulan saja mendapat materi yang insya Allah sekitar 40 jam lalu terjadi, dan Bapak Ibu serta adik-adik mulai mendengarnya kira-kira 30 jam lalu, yaitu tentang ambrolnya Iron Dome di Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira 35 tahun lalu, Masya Allah, kalau Bapak Ibu masih berusia 40 ya kurang paham kira-kira. 35 tahun lalu di Tokyo Dome, Dome itu bangunan yang atapnya setengah bola. Di sana Mike Tyson kalah yang pertama kalinya dari James Buster Douglas di ronde ke-10. Seneng aku tinju ya, jadi ya insya Allah hafal. Sekali lagi, kekalahan Mike the Iron Man, manusia besi, yang pertama kali kalah ya di Iron Dome di Tokyo ini, di ronde ke-10. Insya Allah Pak Tony masih hafal karena beliau penggemar Mike Tyson. Nah, Bapak Ibu, kekalahannya adalah karena kesabaran James the Buster Douglas waktu itu, sehingga Mike Tyson terhuyung-huyung sampai berpegangan tali ring saat itu. Tapi ya bagaimanapun dinyatakan kalah KO saat itu. Nah, Bapak Ibu, itu Tokyo Dome, tempat bersejarah bagi Mike Tyson. Nah, tempat bersejarah yang kita juga sekarang ini sedang mengenangnya adalah Iron Dome, dome baja atau dome besi di Israel yang 40 jam lalu jebol oleh entah peluru kendali, entah roket dari Iran yang menjebolnya, sehingga luluh lantak, bangunan-bangunannya pun banyak yang roboh maupun hancur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata apapun perlindungan itu, kalau Allah mengendaki sudah runtuh ya runtuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi kita mungkin di samping merupakan itu, wah itu sebuah kemenangan satu sisi, tapi kita juga mungkin ada kekhawatiran bahwa ini sebentar lagi akan ada balas dendam. Ya kira-kira begitu memang. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi kita paling tidak pelajaran yang ada adalah sekuat apapun bertahan, kalau rudal itu nanti dilepaskan dengan bismillah, insya Allah bisa menjebol yang namanya kubah besi tadi itu. Bapak Ibu sekalian, sungguh kalau tadinya saya tidak percaya ketika mendapat share-sharean dari beberapa teman di sini, maksudnya di grup-grup kita, tetapi kemudian saya lacak sendiri melalui beberapa sumber, ternyata betul dan gambarnya memang berbeda, bahwa memang sekarang Israel itu benar-benar sedang luluh lantak oleh serangan yang menjebol Iron Dome ini.
Saya katakan menjebol karena ternyata cara kerjanya Iron Dome ini kira-kira sekitar 100 sampai 200 meter di atas daratan Israel. Jadi di ketinggian 200 meter gitu, rudal yang masuk ini sudah akan tertangkis oleh Iron Dome ini. Akan tetapi kemarin mungkin ini yang menyebabkan jebolnya. Roket atau senjata yang menembus Iron Dome ini ternyata diluncurkannya, ditembakkannya itu jam 1:30 malam. Nah, jadi kemungkinan saja sholat malam dulu, kemudian bismillah, la haula wala quwata illa billah, ditembakkan, ternyata Iron Dome-nya tidak mampu menangkis. Ya jebol lah pertahanan Iron Dome itu, akhirnya ya luluh lantak. Gambar lengkapnya bisa Bapak Ibu akses langsung. Insya Allah kalau pagi ini akan semakin banyak gambarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini ternyata kekuatan Israel itu dari Amerika Serikat, negara bagian Florida. Di sanalah tempatnya banyak sekali Yahudi bermukim. Jadi Amerika Serikat itu dikendalikan oleh Yahudi ya dari Florida di sana itu. Dan Israel yang ada di sana itu juga sokongnya yang banyak ya dari sana itu, dari Yahudi yang di Amerika yang di Florida itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita tahu ini semua, kita juga akan lebih paham dan akhirnya kita juga bisa menjawab mengapa ya kita harus memboikot Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Karena memang ekonominya ya dari kekuatan-kekuatan itu semua. Bukan hanya dari makanan, dari segala kebutuhan sehari-hari mereka ini memang luar biasa. Sehingga orang-orang Israel yang di Amerika sana, yang terutama di Florida ini, ya kaya-kaya semua. Kaya-kaya sehingga mereka ini mengendalikan DPR MPR-nya Amerika Serikat. Sehingga DPR MPR-nya Amerika Serikat ini mau melangkah apa saja yang mengendalikan ya orang-orang Israel yang ada di Florida ini. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan lah, pokoknya mau ngomong Florida, ngomong Israel. Kalau kita tidak ngomong seperti itulah, kapan kita memahaminya? Nah, wong di Indonesia ini loh, kita memboikot Kentucky dan memboikot Pizza Hut saja, prosesnya lama sekali. Karena ya nuwun sewu saja, cucu saya itu ya sebenarnya luar biasa sampai Kentucky, sampai Pizza Hut itu. Sampai memahamkan itu Israel. Israel itu adalah manusia-manusia yang selalu dari dulu ngerecoki umat Islam, terutama Palestina. Setelah diomongi panjang lebar seperti itu baru sadar. Nah, mungkin makanannya tidak haram, tapi kita yang harus mengharamkan produk-produk mereka. Bapak Ibu beda ya, haram dengan mengharamkan ya. Makanannya mungkin tidak haram, tapi kitalah yang harus mengharamkan produk-produk mereka. Lah kalau tidak, lah kapan lagi kita berjuang untuk saudara kita di Palestina yang dari dulu direcoki, diiyak-iyak oleh mereka. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini barangkali bisa memperjelas apa yang harus kita lakukan ya. Aqulu qauli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma'ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.